الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhalladzina amanu usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bersyukur kepada Allah lewat ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul lewat ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat pada diri khatib khususnya, umumnya untuk kita semua. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur tak hentinya kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Usia kita sampai di 1 bulan ataupun bulan sekarang, hari sekarang, Jumat sekarang. Dan Jumat sekarang berada pada 1 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah, mulai dari Zulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan satunya yaitu diantaranya adalah bulan Rajab. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah, umur kita, usia kita menghirup dan bisa menikmati keistimewaan di bulan Rajab ini. Apa yang membuat istimewa bulan Rajab ini? Segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan Allah akan lipat gandakan. Namun ingat, begitupun dosa yang kita lakukan, Allah pun akan melipat gandakan dosa yang kita lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbicara bulan Rajab tidak terlepas ada satu ayat yang fenomenal yang mengisahkan satu sejarah perjalanan spiritual Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan oleh Allah dalam surah Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul 'alim. Kalau kita lihat pada ayat ini diawali dengan kata subhana. Ahli tafsir mengatakan kalau ada ayat diawali dengan kata subhana,
Itu ada 3 fungsinya. Satu, litanzih, membersihkan apapun yang akan terjadi. Masuk akal, tidak masuk akal, kita sami'na wa ata'na, yakin itu kejadian terjadi, menimpa dan sudah terjadi. Yang kedua, lita'zim, untuk mengagungkan kejadian yang akan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, lita'ajjub, bahwa kita pasti akan tercengang apa yang akan Allah beritahukan pada ayat ini. Kata Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi, Allah memperjalankan. Makanya kata santri bukan saro tapi asra ditambah dengan hamzah wasal. Kalau saro itu fi'ilnya fi'il lazim, tapi asra itu fi'il lazim, fi'il muta'addi. Makanya Nabi bukan berjalan sendiri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi Nabi diperjalankan oleh Zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkiraan pada waktu itu Makkah ke kota Palestina, kalau naik unta yang sehat bagus itu kurang lebih 40 hari 40 malam. Tapi Nabi mampu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha lailan, cuma dalam lailan, bukan lailatan, tapi lailan itu dalam sekejap. Semalam pun tidak Nabi memperjalankan ataupun mengikuti kegiatan ritual, yaitu Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menandakan satu tempat yang begitu suci dan begitu Allah hargai, yaitu masjid. Makanya Nabi Isra dan Mi'rajnya bukan dari rumah ke rumah, bukan dari tempat lain ke tempat lain, tapi dari masjid ke masjid. Nabi berada di Masjidil Haram, Allah ambil dan Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dari masjid ke masjid ini menandakan simbol bahwa masjid adalah satu bangunan yang begitu dihormati dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Bahwa Masjidil Aqsa, kota Palestina, adalah salah satu tempat barakna haulah yang pernah didoakan oleh baginda Rasul langsung untuk mendapat keberkahan. Walaupun realitanya sekarang kita lihat bagaimana kota Palestina yang sekarang ada. Umat muslim tidak bisa hidup dengan tenang karena adanya Zionis Israel yang membombardir dan mereka menyerang orang-orang muslim yang ada di kota Palestina. Inti daripada kisah ini Isra Mi'raj adalah ada satu kewajiban. Ketika Allah mewajibkan puasa, Allah tidak langsung memanggil baginda Rasul. Allah mengutus ataupun Allah menyuruh tentang zakat, Allah tidak langsung kepada Rasul. Allah menyuruh tentang haji, Allah tidak langsung pada Rasul, tapi lewat malaikat Jibril. Tapi ada satu kewajiban yang Allah langsung berikan, Allah undang langsung kepada Rasulullah, yaitu bertemu di Sidratul Muntaha. Satu kewajiban yang langsung Allah berikan tanpa lewat perantara malaikat Jibril, yaitu sholat. Makanya sholat adalah titik terang ataupun titik yang paling jelas membedakan antara muslim dengan kafir. Ketika dikatakan muslim, pasti dia melaksanakan sholat. Ketika dia kafir, pasti meninggalkan sholat. Tanha anil fahsya'i wal munkar, dan manfaat daripada sholat minimal kita dapat tercegah, terjauhi dari perbuatan keji dan munkar. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua di bulan Rajab ini kita dapat meningkatkan, mengisrokan diri kita yang tadinya jelek menjadi bagus, yang tadinya malas jadi rajin. Isra mi'rajkan diri kita. Kalau dulu Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, mari kita israkan mi'rajkan jiwa kita dari yang tidak baik menjadi baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وبارك بجلالك على
عبادك سيدنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على رسول الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين معشاقر الموحدين واهلك الكفرة والرافضة والمبتدعة المشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.